Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Alhamdulillah kita di bawah terik matahari ini tetap semangat ya belajarnya. Semangat banget Pak. Maklum jam Kita kedua. kejebol. Kita ini jam kedua setelah Masya istirahat. Allah. Gimana istirahatnya hari ini? Sangat memuaskan, Pak. Iya ngantuk Pak jadi Ngapal? Coba dijelasin makan apa tadi? Tadi saya makan gorengan, makan sosis, makan Maru. Boleh ya udah. Masa boleh? Gak apa-apa itu bagus. Salah satu contoh kejujuran. Jujur itu baik ya Pak. Jujur itu bagus. Kita harus jadi siswa-siswa yang jujur, tidak boleh menyontek dalam hal ujian, ulangan ataupun tugas. Tugas boleh nyontek tapi tipis-tipis. Ya maksudnya tipis-tipis itu kita boleh. Yang ketahuan guru ya Pak. Kita harus mengadopsi amati, rumusnya ATM. tiru, modifikasi, Pak. Amati, Tiru. tiru dan modifikasi. Iya, betul. Siap Pak. Oke, baiklah ya, mukadimah awalan biar kita semangat pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir di jam kedua ini? Ada, Pak. Siapa yang Bobi, Pak. Hah? Bobi. Kemana Kakek tadi dia? izin, Pak, dia pulang. Oh. Ya, tadi pas jam pertama kakek mules. Iya, Ya udah, besok dia suruh ke ruangan Bapak ya di ruang guru ya. Oh iya, siap. Ya mungkin Bapak kasih Obat. ujangan sedikit lah biar dia tidak Biar obat, Pak. mengulangi hal-hal seperti ini, kan hal ini bisa mengurangi nilai dia. Oh iya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang negara-negara yang ada di Asia ya. Ya, Ada baiklah. Salah satu negara yang kita huni kali ini adalah negara apa? Ada yang tahu? Angkat tangan dong, angkat tangan satu orang. Oh bagus. Kita berada di negara apa bagus? Indonesia, Pak. Indonesia, baik. Kita merupakan penduduk yang berada di kawasan Indonesia. Baik anak-anak, berbicara tentang negara-negara Asia, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia ya, Tenggara. betul. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia. Ada yang tahu Indonesia berada di kawasan Asia apa? Tenggara. Asia Satu Tenggara, orang. Angkatan. Ayo Nino. Tenggara. Asia Tenggara, Betul, kita kasih plus dulu buat Nino. Ya, kita belajar sambil hipster apa? Belajar sambil hiburan lah kita ibaratnya ya. Jangan dibikin beban belajarnya. Iya, Pak. Dapat PR, Pak. Gimana, Gus? Banyak banget PR, pusing. Gak apa-apa sih sebenarnya, PR itu merupakan sebuah tugas buat kita di rumah. Ya, kita Latihan itu ya, di Pak? rumah Latihan ya? tetap terus belajar, tidak Mengulang malas-malasan materi. ya. Benar nggak? Apalagi di zaman sekarang kan mungkin sudah modern banget lah. Canggih, Pak. Banyak siswa mungkin yang sudah kenal pacaran, ya kan? Iya. Di sini udah ada yang pacaran? Belum. Nopal Pak. Nggak boleh. Pacaran mulu nopal. Gak apa-apa, pacaran yang penting bisa saling support, Iya. dalam saling hal yang mendukung, positif ya kan? Nepal sama Farhan, Pak. Caranya. Baiklah, kita kembali topik pembicaraan ya, sudahlah. Ibaratnya tetap semangat dalam belajar, Siap. tugas apapun kerjain. Oke, Pak. Soalnya kalau kita pikir orang tua di rumah itu tidak perlu kita memberikan banyak uang kok. Yaitu cukup diberikan dengan prestasi yang kita raih, kita bisa membuat bangga dia aja, mereka udah seneng. Yang penting kita tetap semangat dalam belajar. Kuncinya cuma satu, apa? Konsisten. Kita harus konsisten dalam belajar. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Baik, kembali ke topik yang tadi ya, yang Bapak singgung. Jadi kita belajar dalam era modern kali ini mungkin banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya mungkin dari informasi-informasi negara-negara yang ada di kawasan Asia. Salah satu negaranya adalah Indonesia. Indonesia berada di kawasan Asia? Ya, Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak? Indonesia itu tergabung dalam sebuah himpunan negara-negara yang ada di negara kawasan Asia. Ada yang tahu? Ya, Pak. Ayo Ayin, silakan. ASEAN, Pak.
Ya betul, Indonesia berada di kawasan negara ASEAN. Beri aplaus dulu buat Ayin. Semangat dong aplausnya. Gitu dong. Good job. Baik, Udah share. ASEAN ya. Berbicara negara ASEAN, singkatannya apa? Ada yang tahu? Dina, ayo boleh, silakan. Panjangannya Pak. Ya, kepanjangannya. Association of South East and Asia. East Asian and Nation ya. Of Nation. Bisa ada yang bisa menyempurnakan? Ayo angkat tangan. Bisa dibantu Nina. Maya, silakan. Association Ya, Association of of East Southeast Southeast ASEAN. Asian Nation. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Nina dan Maya. Dia merupakan salah satu murid terpinter ya di kelas ini ya. Iya, Nina, Iya Pak, Nina Pak, juara satu dia. Kasih aplaus dulu. Iya Pak. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Negara dan tergabung dalam negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ini ada berapa negara? Kalau boleh tahu? 10 Pak, 10. Betul. Novel bisa disebutkan salah satu Novel? Indonesia. Agak keras suaranya. Siapa saya Pak? Iya, Pak. Indonesia sama Sorikap. Thailand. Thailand, Betul. Pak. Masih dua Maya? Laos, Betul. Kamboja, Betul. Bagus. Brunei Darussalam. Betul. Malaysia. Betul. Ayin? Vietnam. Betul. Singapura. Betul. Nina? Filipina, Betul. Myanmar. Betul. Kasih aplaus buat semuanya. Ya, Iya Pak. Emang ya Pak Ferdi itu kalau mengajar bisa menggemparkan kelas ya. Oh, the best. Guru favorit. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas materi hari ini, Bapak di sini akan menggunakan metode yang sangat mudah dimengerti buat kalian semuanya. Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yang bernama metode pembelajaran kooperatif tipe NHT. Ada yang tahu? Enggak, belum pernah dengar Pak. Ya, Bapak akan mencoba menggunakan metode ini. Jadi, metode NHT adalah sebuah metode yang digunakan untuk memancing atau merangsang pemikiran siswa dan daya pikir siswa baik secara individual maupun secara kelompok agar mereka itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi dengan tipe NHT ini bisa dikatakan siswa itu bisa menjelajah daya pikirnya. Bisa dipahami ya? Jadi Bapak akan membagi menjadi dua kubu kelompok, yaitu yang berada di sisi sebelah kiri Bapak, yang kelompoknya yaitu Nopal, Maya, dan Nina. Yang kemudian yang sebelah kanan Bapak, Ayin dan saudara Bagus. Baik. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini memiliki tujuan untuk mengetahui negara mana saja yang tergabung dalam himpunan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui letak peta negara-negara yang tergabung dalam himpunan negara-negara ASEAN. Kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui ibu kota negara-negara yang ada di negara ASEAN. Sudah dipahami semuanya ya? Sudah Pak. Ini kenapa nih ini kok lemes banget ini? Apakah suasananya kepanas? Iya, ngantuk Pak. Habis makan soalnya Semayang. Gak apa-apa, namanya apa ya, kayak beban gitu loh, kayak ini kayak banyak beban gitu. Ada masalah ya Pak. Banyak masalah bagaimana nih? Babayo. Cerita dong. Babayo. Ngantuk habis makan Pak. Jangan dijadikan beban ya dalam belajar, karena belajar itu buat kesuksesan kita di masa depan. Semoga yang di kelas ini semua, murid-murid Bapak Ferdi semua ini jadi pengusaha yang sukses. Amin ya Allah. Syukur-syukur Ayin jadi presiden Amin ya Allah. di tahun 2000 sekian. Amin. Kita doakan bareng-bareng, pokoknya Wakilnya tetap siapa? Nopal. boleh. Wakilnya Noval, Menteri Pak saya. Menteri Pemuda dan Olahraga. Bapak jadi supir saya Pak. Pribadi. Baiklah, buat intermezzo aja ya biar kita tidak ngantuk. Kan kalau pembelajaran di siang hari ya kayak gini. Iya. Ngantuk Pak, panas juga Pak. Iya, nggak apa-apa. Tetap semangat dalam belajar. Menikmati alam. Kemudian sudah masuk ke materi ya. Ya. Jadi pembelajaran hari ini kita menggunakan media, yaitu ada yang tahu ini media apa? Global. Ya betul. Ini adalah sebuah media global. Buat dunia. Bola dunia. Jadi negara-negara ASEAN itu terletak di bagian sini nih. Oh Ya, iya. negara sini. Mungkin letaknya
Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura, dan lainnya. Ini diletaknya di sekitar sini. Berarti deketan ya, Pak? Ya, mereka itu saling berdempetan. tetangga Iya, ya, Pak? saling Tetanggaan. apa ya? Kalau diibaratkan itu mereka itu tetangga. Iya. Jadi negara-negara ASEAN itu saling membutuhkan antara satu sama lain. Jika di antara salah satu negara ASEAN ada yang terkena bencana ataupun terkena sebuah masalah, salah satu membantu. negara ASEAN pasti akan memberikan bantuan baik berupa logistik ataupun keamanan dan lain sebagainya. Pasti mereka akan memberikan bantuan, Saling membantu. saling mendukung ibaratnya. Itu merupakan salah satu tujuan dibentuknya himpunan negara-negara ASEAN. Karena negara ASEAN ini berada di wilayah Asia yang paling tenggara, ibaratnya di paling ujung. Oh, Paling ujung, Gus ya. Bisa dipahami anak-anak ya. bisa Pak. Iya. Bisa, Pak. Oleh karena itu 5 tokoh yang berasal dari 5 negara berbeda itu merumuskan untuk membuat negara-negara ASEAN, himpunan negara-negara ASEAN. Bapak akan memberikan penjelasan 5 tokoh yang merumuskan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama adalah Adam Malik yang berasal dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Narciso Ramos yang berasal dari Filipina. Kemudian yang ketiga adalah Tun Abdul Razak yang berasal dari negara Malaysia. Kemudian yang keempat adalah Sinatambira Jaratnam. Sinatambira Jaratnam ini berasal dari negara Singapura. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, yang kelima ya anak-anak Iya. ya. Itu adalah Tanat Koman yang berasal dari negara Thailand. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Jadi 5 tokoh ini yang ngedirin ASEAN, Pak? Ya, 5 tokoh ini betul mendirikan ASEAN. Bisa dipahami ya, awalan dari Bapak ini, kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Baik ya, setelah kita mengetahui 5 tokoh, kemudian Bapak akan sedikit menjelaskan letak-letak negara yang ada di negara-negara kawasan ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia ini terletak yang memiliki negara paling luas, bisa dipahami ya, Ayin ya. Oh iya, Indonesia ini Pak. berasal atau berada di negara yang paling luas sendiri. Iya, Memiliki Pak. letak geografis dan astronomis yang paling. Paling luas. Iya. Nina bisa dipahami? Bisa, Novel ya, bisa ya. Nih Indonesia berada di sini nih. Siapa? Kemudian Maya nih. Ya, Pak. Bagus bagus. Siap, Pak. Siap, teman. Ya, sebelah sini ya. Oh, iya. Dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua adalah letak negara Malaysia. Letak negara Malaysia ini tepat berada di Pulau Kalimantan. Jadi Malaysia ini berada di Oh, dekat Kalimantan ya. atasnya Indonesia. Indonesia. Berarti Letaknya itu seberangan? berada. Iya. Indonesia cuma dibatasi oleh balok. Oh, Balok yang menandakan batas wilayah. nggak berantem, Pak? Ya mungkin di sana sudah ada penjagaan sih, Gus. Oh. Baik itu dari aparat ataupun perangkat negara yang Kan nggak sembarangan kewenangan. bisa Ya. masuk. Jadi mereka tuh memiliki pos-pos masing-masing lah buat menjaga kedaulatan kedua negara. Jadi kalau di Kalimantan gampang ya bisa masuk ke Tapi harus punya paspor tetap Ya, ya. tetap. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, keluar masuk negara harus mempunyai izin. Kemudian di atasnya negara Indonesia dan Malaysia terletak negara Brunei Darussalam. Sini Pak, letaknya ini. Brunei Darussalam mungkin Kelihatan kecil ya? ya, Brunei Darussalam itu memiliki luas yang sedikit, ibaratnya itu tidak begitu luas. Dan negara Brunei Darussalam ini meskipun dia negaranya kecil, dia itu memiliki kilang minyak. Jadi itu negaranya itu makmur. Oh. Banyak sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang dimanfaatkan dan diolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi warga negaranya itu makmur semua. Kemudian kita dapat mengetahui negara Singapura. Negara Singapura itu letaknya di antara Selat Malaka, berada di atasnya kepulauan Sumatera. Sumatera. Oh, iya, pantesan. Sumatera ya? Saya Ya, pernah Pak dekat lihat di Sumatera. TV itu jadi dari Pulau Batam ya, Pak ya? Ya. Di Sumatera tuh bisa melihat Singapura. Bisa melihat Apa sih yang ikon pakai ikon itu? ikon Yang kota. singa ya. Apa namanya? Singa mancur. Ya pokoknya Singaparna. ikonnya negara Singapura bisa kita lihat dari Dari Batam ya ya. dari kepulauan Tinggal nyebrang ya, Pak. Indonesia yang dekat dengan negara Singapura. Kemudian kita bisa mengetahui di atasnya sini ya di Pak, negara Nina tidur, Pak. Nino. Ayo dong Suruh nyanyi, semangat. Pak. Ini Suruh nyanyi, orang Pak. lagi Orang jelasin. kan Bapak lagi menjelasin, Iya, tidak Pak. sopan kalau kayak gitu.
bisa dipahami ya. Tadi bisa dijelaskan Nino Coba letak negara Pak. Singapura Tunjuk Pak, tunjuk Pak. Indonesia mana Pak? di mana? Ini Pak, Salah. itu Singapura Pak. Banyak di tidur sini. Pak emang dia. Negara Singapura di sini di atasnya Kepulauan Sumatera. Kemudian dari negara Singapura kita kemudian beralih ke negara Thailand. Ada pesawat tuh ya. Jadi Iya, kita ini Kalau diatur belajar gitu ya? Belajar. memanfaatkan metode outdoor. Jadi kita belajar dan berbaur dengan alam, Menikmati alam. menikmati alam. Ya meskipun kita di bawah terik matahari tetap semangat ya. Semangat Iya, Pak. Iyalah, anak-anak Kita Bapak harus ini anak-anak mensyukuri, yang Pak. sukses. Ya betul. Kemudian kita kembali ke topik anak-anak. Yaitu adalah negara Thailand. Letaknya di sini. Ayin ya. Oh iya Pak. Nina, sini ya. Iya, Bapak bisa dipahami ya. Pak, saya mau nanya Pak, Iya, boleh. dunia itu bulat apa datar sih Pak? Aduh. Sebuah pertanyaan yang membingungkan. Kan Dari kalau di globus kan bulat gitu Pak. iya, ini cuma perumpamaan saja tau sebenarnya. Kalau ibaratnya menurut ilmu-ilmu yang terdahulu yang Bapak ketahui itu negara bukan negara ya, ibaratnya Dunia. dunia. Bumi, Dunia bumi. ini tidak bulat. Akan tetapi karena mungkin kita berada di wilayah daratan dan kemudian memiliki apa ya, gaya gravitasi, ibaratnya daya tarik bumi. Jadi kita itu kelihatannya ketika melihat ke atas seperti bentuk bumi itu bulat. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Tuh, kayak gitu ya, Pal. Seperti itu ya Noval ya. Kemudian berikutnya adalah negara ini, Vietnam. Negara Vietnam ini berada di dekatnya negara Kamboja dan juga negara Thailand. Sini ya Noval. Oh, dia dekatan banget. Ya, Deket-deketan. Nina bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Ayin bagus. Oh iya Pak, kelihatan tuh Pak. Nah, kemudian di dekatnya negara Vietnam berseberangan dengan Laos. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya yang terakhir adalah negara Myanmar yang dekat dengan negara Filipina. Baik, penjelasan dari Bapak cukup ya untuk tentang letak negara-negara Asia. Baik, sebelum Bapak melanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak akan membagi menjadi dua kelompok ya. Bisa dipahami? Coba. Pak. Baik, Bapak akan membagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Panas ya Nina ya? Ya, nggak apa-apa lah. Seharinya. Kita tetap harus semangat dalam belajar ya. Baik, Bapak sudah membagi menjadi dua kubu ya. Yang kubu pertama, Shot Dino, kemudian Noval. Yang kelompok berikutnya adalah Maya, Ain, dan Bagus. Ya. Ini buat apa? Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, Bapak akan memanggil salah satu perwakilan kelompok yang sudah bertulisan angka di kepala. Fungsinya NHT adalah dengan memanggil ya, jadi salah satu perwakilan Dari salah satu kelompoknya perwakilan ya, kelompok Pak. Iya. untuk menjelaskan ke depan. Setelah menjelaskan di depan teman-temannya, Bapak akan memberikan kesimpulan. Oh, siap. Bisa dipahami ya? Siapa? Baik, Bapak akan membagikan materi untuk diskusi. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk berdiskusi agar kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian setelahnya Bapak akan memanggil satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan. Bisa dipahami ya? Siapa? Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Silakan menghadap kembali ke Bapak. Bangkunya dihadapkan kembali. Ini Mas, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah Gus. Iya, Salah ini Gus, bagus. jangan menghadap ke sini. Bagus nih. Bapaknya di sana ya, Gus? Sepertinya kita harus melakukan sebuah Ice breaking. ice breaking dulu deh. Breaking. Ice breaking dulu. Iya, udah Pak. Ya, biar kita itu tetap semangat. Mohon maaf jika Bapak pelafalan bahasa Inggrisnya Gak ini apa-apa, masih kan kita kurang orang jelas. Indonesia. Ya, Ya, jadi Oke. Indonesia Saya hanya memaklumi. bahasanya itu masih kaku kalau ke bahasa Inggrisan. Jangan kaku-kaku apa Pak. Maklumi lah. Kredit baru Pak. Baik, silakan anak-anak pada berdiri dulu, kita melakukan. Diri Pak. Hah, diri. Bro, berdiri yuk biar tidak mengantuk. Bapak yang ikut Pak. Baik. Itu aja keresek nanti. Baik, yuk silakan berdiri. Yang bisa memimpin siapa? Maya silakan di Gak depan. bisa Pak. Ain Pak, badannya Pak. Ain. Ya, nompal Pak. Paling sehat Ya badannya. silakan Ain Saya berdiri. nggak pernah Ya, olahraga Pak. Tidak apa-apa, silakan.
Gini apa gimana gitu yang Sambil jelas. nyanyi dong, Pak. Pakai lagu dong, pakai lagu. Watermelon, Oh iya, boleh. Kita watermelon. tepuk tangan ya. Wah, saya nggak tahu. Ya, Beda. nanti Oh, kita ini, bareng. Bu. Ya, ini Pak, ini Pak. Gua Ini, nggak ini, bisa. silakan, Nina. Ini Belajar, belajar Nina, belajar. Belajar Nina. Lagi lagu bocah ntar. Tuh, iya nggak apa-apa. Ayo silakan Nina. Ayo kita speakingnya kalau bilang gimana? Watermelon, water gitu ya. Ya, hehe, lucu. Jangan ngantuk ya, ayo. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Satu kali lagi biar semangat belajarnya. Satu Oh, kali lagi. gantian. Gantian apa? Apa? Silakan. Biar tidak mengantuk ya anak-anak ya. Siap semuanya. Oke. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Saya lebih ya. Oke, siap. Kalau kau sedang hati tepuk tangan. Kalau kau sedang hati tepuk tangan. Kalau kau sedang hati ya memangnya begitu. Kalau kau sedang hati tepuk tangan. Kalau kau sedang hati injak bumi. Kalau kau sedang hati injak bumi. Kalau kau sedang hati ya memangnya begitu. Kalau kau sedang hati injak bumi. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Noval dan Nina sudah memberikan ice breaking kepada teman-teman. Jadi muka-mukanya ini terlihat seperti fresh. Rasa ngantuknya hilang dan ceria. Kecantikannya pun dan kegantengannya pun bisa terlihat. Pak. Asik, Kode asik. aja nih, pengen Udah kayak kasih promosi. Baik ya. Seperti sistematika yang sudah Bapak jelaskan di depan tadi, Bapak akan memanggil salah satu nomor yang ada di kepala masing-masing siswa ya. Untuk yang di kelompok merah, Bapak akan memanggil Nina ya. Kemudian yang di kelompok warna biru, Bapak akan memanggil Bagus. Nomor berapa dia, Pak? Bagus itu nomor 3 dan Nina itu nomor 3, sama-sama nomor 3-nya ya. Cocok ya, cocok kalau Iya, cocok, Pak. Baik. Kok nomor 1 gue? 3. Emang 3 ya? Ya nomor 3 Nina. Baik, kita berikan nafas dulu buat Nina untuk menjelaskan di depan. Ayo nah, kesana. Ya, silakan Nina. Apa yang dijelasin, Pak? Seperti tadi yang dijelaskan adalah Mata uang. negaranya, Iya. kemudian negaranya apa, kemudian disebut kepala negaranya itu apa, mata uangnya itu apa, dan kemudian ibu kotanya itu apa. Ya, oke. Pertama Indonesia. Indonesia ibu kotanya Jakarta, mata uangnya rupiah, pemimpin negaranya presiden. Ya, kemudian Terus yang kedua Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, mata uangnya ringgit, kepala negaranya raja. betul. Kemudian Singapura, ibu kotanya Singapura, mata uangnya dolar Singapura, kepala negaranya presiden juga. Betul. Yang Filipina, ibu kotanya Manila, mata uangnya dolar Filipina sama kepala negaranya presiden. Yang terakhir Thailand. Thailand nggak ada lagi di sini. Thailand. Thailand apa ibu kotanya? Ada yang tahu nggak? bisa dibantu. Bangkok. Kotanya apa? Bangkok. Betul. Kemudian mata uangnya. Bat. Betul. Kemudian kepala negaranya. Raja. Oke. Terima kasih untuk Nina sudah membantu memberikan penjelasan kepada teman-teman ya, kepada teman-teman siswa yang lain. Kemudian dari kelompok biru Bapak akan memanggil Bagus. Silakan Bagus. Tepuk tangan dong. Ya, good afternoon everybody. Oke. Saya dari kelompok Blue ingin menjelaskan beberapa negara, mata uang, ibu kota dan bentuk apa namanya Pak? Tadi Bapak bilang? Kepala negara. Kepala negaranya. Yang pertama ada Laos. Nih yang lagi saya pakai nih. Kaos. Beda ya? Kaos. Beda dong. Yang di mie ayam, Pak, yang mie ayam. Saus. Bisa gitu. Beda. Laos itu ibu kotanya
Viantin. 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 Kantin. Ah. Oh, ini Mata katanya uangnya KIP. Kip ya, KIP. matanya kip. Nah. Oh, dikit. Kalau untuk kepala negaranya presiden. Kalau Betul. presiden berarti ada wakil Presiden. presiden. Baik. Terus ada Myanmar. Ibu kotanya Niau Pithau. Nyau Pitau, Iya, ya betul. iya bener Pak ya? Ya, Nyau Pitau. Iya, Iya, Pitau. betul, Pitau. Mata uangnya Kiat. Kiat. Kepala negaranya Belajar. presiden. Kiat. Ya. Kalau Ya, kejenting kalau kita sampai Iya, kali. artinya sudah masuk biar tidak mengantuk lagi ya, Oke. anak-anak ya. Terus ada Kamboja. Nama ibu kotanya Phnom Penh. Ya, Pompen. Oh, ini Mata yang sering uangnya- kita isi bensin. Pompen. Pom bensin, beda. Jauh. Kamboja. Mata uangnya riel ya Pak? Kalau Ya, real. Bukan, Rail itu Arab Saudi. Real Beda itu ya. Arab Saudi. Oh, nyata. Riel. Nyata. Ya, pokoknya mata uangnya disebutnya real. Mata uang. Kepala negaranya raja. Berarti kalau raja ada Ada ratu, ada ratu. ada pangeran, Ada ada pemaisuri. Dayang. Oh, kayak lagu Banyak raja. selirnya dong. selir. Terus ada ini Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Betul. Solo dong. Bengawan. Mata uangnya dolar Brunei. Berarti kayak ini Pak ya? Amerika gitu dolar. Ya, tapi dia mempunyai mata uang tersendiri Oh, ada nama untuk di Brunei. negaranya. Oh, itu uangnya punya mata, Pak? Beda, itu Matanya ada beda. berapa, Pak? Beda. Kalau Beda, satu Maya. pada jauh kan mata. Uang. Ini apa ngomongnya? Iya, aduh. Terus kepala negaranya raja. Betul. Yang terakhir ada Vietnam. Kepalanya. Pala apa, Ibu Pak? kotanya Hanoi. Ya. Hanoi. Terus mata uangnya dong. 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 Dong, Dong. dong, dong, dong. Pakai O nggak? Enggak, doang. Terus kepala negaranya presiden. Sekian dari kelompok biru. Terima kasih. Baik, Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah anak-anak jelaskan di depan. Bapak akan mengambil dulu ya materinya. Oh iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Nova. Siapa? Bang ada reward, Pak. Untuk saat ini kita fokus ke materi terlebih dahulu ya. Itu bisa kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Dengan menggunakan metode yang lebih asik tentunya Belum ya. gajian ya, Pak? Sudah gajian Mas, sudah sekarang yang tanggal muda. Ntar ke kantin dong, Pak. Ntar ke kantin. Tanggalnya 1 sampai 32 Oh iya. di kalender. 31, Pak. Hah? 31. Saya nambah 1 soalnya. Baik. Bisa dipahami ya apakah penjelasan dari temennya tadi sudah bisa dipahami semua? Coba. Ayin, ada yang ditanyakan? Yang belum paham yang mana? Sebelum Bapak memberikan kesimpulan. Bapak ada yang didiskusikan? Menurut saya sudah cukup Pak, soalnya kan sudah jelas macam-macam negara ASEAN itu mencakup apa saja. Ya. Terus Bisa disebutkan salah 5? Ayin? Salah Oh iya, salah satu. Salah satu negara. bisa ngomong. Salah satu negara bisa Receh disebutkan banget, Ayin. Bapak. Kemudian kepala negaranya, mata uang dan juga ibu kotanya. Silakan. Oh ya Pak, tentu saya ini sebagai warga negara yang cinta negara dan abdi negara yang baik ya Pak ya. Ya contohnya itu seperti negara Indonesia yang kepala negaranya itu disebut presiden, Betul. mata uangnya itu rupiah Pak, begitu Pak. Serta ada lagi itu tetangganya Indonesia itu Malaysia. Betul. Malaysia itu dia kepala negaranya itu disebut raja. Betul. Terus ibu kotanya itu Kuala Lumpur sama mata uangnya itu ringgit, Pak. Betul. Kasih tepuk tangan dulu buat Ayin. Kemudian ada yang didiskusikan lagi. Maya, Nino. Udah, Pak, Nova, jelas. Sudah jelas ya, bagus. Bisa dipahami ya penjelasan dari teman-temannya ya. Bisa, Pak. Baik, Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan buat materi pada hari ini. Jadi, negara-negara ASEAN ini adalah negara yang tergabung dalam suatu himpunan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Disebutnya adalah ASEAN. ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Bisa dipahami anak-anak? Sama Jadi negara ASEAN ini dirumuskan oleh 5 tokoh penggerak yang
memiliki satu tujuan yang sama. Yang pertama adalah tadi siapa? Berasal dari Ada Indonesia. Malik, Betul. ada Malik. Satu orang. Bagus, silakan. Dari Indonesia ada Malik. Betul. Kemudian dari Lupa Pak saya satu kali. berikan tepuk tangan, bagus. Baik. Yang kedua adalah dari Malaysia yang bernama Bukan. Tun Abdul Razak yang dari Malaysia. Kemudian yang dari Filipina adalah Narciso Ramos. Kemudian yang dari Filipina yang tadi ya, yang berasal dari Filipina bernama Narciso Ramos. Kemudian yang berasal dari negara Thailand yang bernama Tanat Koman. Kemudian yang berasal dari negara apa lagi satu? Ada yang ingat? Brunei, Bukan. Laos ya? Bukan. Kamboja. Bukan. Thailand, Thailand sudah tadi Tanat Koman. Filipin. Filipina sudah, Vietnam. Narciso Ramos bukan, Vietnam bukan. Timor. Ya, Singapura. Ada yang mengetahui? Ahmad Ajiji Pak. Bukan. Yang berasal dari Singapura adalah Sinnathamby Rajaratnam. Oh Raja. Dia adalah Ratnam. Perdana Menteri dari Singapura. Singapura. Kemudian negara ASEAN ini Singapura. terdiri dari 10 negara ya yang tergabung di dalamnya. Yang pertama adalah siapa? Indonesia. Indonesia. Yang Malaysia. kedua? Malaysia. Malaysia. Yang ketiga? Singapura. Singapura. Thailand. Keempat? Thailand. Thailand. Kelima? Filipina. Filipina. Vietnam. Vietnam. Brunei. Brunei. Myanmar. Myanmar. Kamboja. Laos. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Luar biasa anak-anak Bapak Ferdi hari ini benar-benar semangatnya luar biasa. 45 lah semangatnya. Kalau Saya, perlu Pak. Bapak kasih semangat 85. 86 dong Pak. 85 aja. deh. Apakah ada Garuda di dadamu? Ada. Bisa buat intermezzo aja ya teman anak-anak ya. Baik. Kemudian kita sudah mempelajari juga tentang diskusi kelompok, yaitu tentang siapa saja itu negara-negara yang dipimpin kepala negaranya itu disebut apa, kemudian mata uangnya itu disebut apa, kemudian yang berikutnya adalah ibu kotanya disebut apa. Kita telah berdiskusi semua ya anak-anak ya. Apakah cukup untuk pembelajaran hari ini? Cukup, Pak. Baik. Jadi pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang sumber-sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. ASEAN. Baik ya. Pepatah Arab mengatakan itu ada 3 sebuah pepatah dari Arab. Yang pertama adalah manjada wajada. Jadi kita sebagai murid itu harus bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Jadi kita dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, dalam ujian, kita harus bersungguh-sungguh ya anak-anak ya. Iya, Pak. Apapun itu pokoknya kita harus sungguh-sungguh agar kita itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah mansobaro zafiro, yang berarti adalah siapa yang sabar maka dia akan bahagia. Ketika kalian ini diberikan sebuah cobaan, entah itu ujian, ulangan, diberikan tugas yang banyak oleh guru, kalian itu harus tetap sabar. Oh, saya Di pernah samping tahu, sabar, Pak, saya kita harus tetap mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau kita sudah sabar, ikhlas, pasti suatu saat kita akan meraih kebahagiaan dari hasil yang kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah man yazro ya'sud, yaitu barang siapa yang menanam, pasti dia akan menuai. Iya. Jadi kita ini diibaratkan siswa harus tetap menanam sebuah kebaikan. Entah kebaikan kepada guru, kebaikan kepada temannya. Ini dalam tanda kutip terkecuali kebaikan untuk saling mencontek itu tidak boleh ya anak-anak ya. Ya, Pak. Jadi kebaikan yang kalian tanam ini suatu saat pasti akan kalian dapati. Entah itu dari orang lain ataupun dari siapapun lah. Intinya kalian harus tetap menjadi siswa yang baik. Siapa? Buatlah orang tua kalian itu bangga, buatlah orang tua kalian itu merasa beruntung memiliki anak seperti anak-anak bapak di kelas ini. Anak-anak bapak di kelas ini merupakan anak yang pinter, hebat, kemudian memiliki motivasi tinggi. Semoga suatu saat di kelas bapak ini ada semuanya yang bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Amin. Kita doakan semoga Noval, Maya, Nina, Bagus, Ain dan lainnya bisa meraih apa yang
diinginkan. Novel menjadi presiden. Amin semuanya. Amin. Kemudian Maya menjadi pengusaha butik. Amin. Kemudian si Bagus menjadi pengusaha setu. Ya. Amin. Kemudian Ayin menjadi kiai, bisa kan ya? Tetap belajar yang konsisten. Ini bisa menjadi pengusaha seblak, bisa kan? Punya seblak yang sukses. Baik. Terima kasih ya anak-anak ya atas perhatiannya, kemudian atas kerjasamanya pada pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya dari Bapak mohon maaf. Bapak akhiri ya, sekian dari Bapak. Oke, baik sebelum Bapak akhiri, silakan dikembalikan terlebih dahulu ya. Oh iya Pak. Nanti Ntar dibawa pulang pulang kita. malah dibuat mainan. Iya, aduh. Lumayan pak. Urusan raja-rajaan. Terima kasih anak-anak. Baik. Apakah perlu diberikan PR? Enggak. Nggak usah Pak, nggak usah. Tugas sudah banyak ya? Tugas Iya Pak, kita udah paham juga Pak. udah paham yakin? Wah paham banget. Baiklah. Jadi di rumah nanti Bapak cuma memberikan sebuah tugas untuk membaca materi berikutnya adalah apa tadi? Sumber daya Satu orang. Silakan Maya. Sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Ya, jadi tugas kalian di rumah Bapak memberikan tugas yaitu untuk membaca materi yang akan kita mempelajarinya minggu depan, yaitu sumber-sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Tetap semangat ya anak-anak ya, jaga kesehatan, kemudian konsisten dalam meraih cita-cita, belajarnya semangat. Terima kasih, sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, foto dulu Pak. Baik, Foto dulu Pak. Yuk, foto dulu. Rame-rame, Bapak. Yuk, foto. Beneran Allah. Ya, Bapak. oke siap. Ya, sudah. Yuk, 1, 2.